Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Iman Hari Susanto, trainer dari PT Biologics Indonesia. Pada training kali ini kita akan belajar Windows Server 2019. Lebih tepatnya, judul training kita kali ini adalah menguasai Windows Server 2019 dengan mudah. Langkah pertama adalah kita mengenal apa itu sistem operasi Windows Server 2019, lalu kita mengenal dan bisa menggunakan banyak layanan dan fitur-fitur yang ada di Windows Server 2019. Jadi Windows Server 2019 ini adalah layaknya seperti Windows Server di versi-versi sebelumnya. Dan versi 2019 ini adalah sistem operasi server terbaru yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT berbasis platform Windows 10. Kemudian dalam mengembangkan layanan di on-premise dan cloud dengan tools yang canggih dan keamanan yang andal bisa kita dapatkan di sini. Ini menjadi sebuah keunggulan dari Windows Server 2019. Pada training kali ini kita akan belajar menjadi sebuah administrator, ahli sebagai administrator dengan cara yang mudah, best practice dan applicable untuk diterapkan di environment sistem server kita. Sehingga rekan semua bisa sukses membangun dan mengembangkan layanan IT dengan platform Windows Server 2019. Oke, pada training kali ini kita akan melalui beberapa chapter, tepatnya ada 12 chapter. Kita lihat saja apa yang akan kita bahas pada training kali ini. Saya share screen. Oke, ini adalah chapter-chapter yang akan kita pelajari pada training Windows Server 2019. Jadi total ada 12 chapter. Di chapter yang pertama kita akan belajar bagaimana kita di sini melihat, ya, memulai memahami, mengenali sistem operasi Windows Server dari mulai versi-versi yang sebelumnya dan versi terbaru sekarang. Jadi di chapter pertama ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan belajar basic konsep dari sebuah jaringan komputer, dan di sini kita akan melihat banyak definisi tentang host, node, peer-to-peer, client server yang di-cover pada chapter ini. Oke, di chapter yang kedua, ya, di sini kita akan mulai mengenal Windows Server 2019 lebih dalam lagi. Ya, di sini kita akan mengenal Windows Server 2019 yang dikembangkan oleh Microsoft yang menjadi bagian dari Windows NT Family Operating System. Lalu berjalan dengan kliennya yang dikembangkan juga oleh Microsoft, yaitu Windows 10 versi yang 18.09 dan lebih baru. Di sini kita akan melihat esensi, ya, fungsi yang ada, basic function, fitur, layanan yang ada di Windows Server 2019 dan layanan-layanan yang ditambahkan pada versi ini. Ya, di sini kita juga akan melihat berbagai macam variasi, ya, versi dari Windows Server 19, ya, edisi-edisi dari Windows Server 2019 dan membandingkan dengan Windows Server yang sebelumnya, yaitu Windows Server 2016. Jadi di sini kita akan melihat fokus pada apa yang baru di Windows Server 2019. Di chapter ketiga, kita akan mulai melakukan konfigurasi, ya, melakukan instalasi Windows Server 2019. Ya, di sini kita akan lihat apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan, lalu instruksi yang berurutan, ya, instruksi step by step-nya yang perlu kita lakukan ketika kita menginstal Windows Server 2019. Jadi ini akan ditampilkan dalam bentuk grafis. Kalau kita sudah pernah melakukan instalasi di Windows Server versi yang sebelumnya, kemungkinan akan mudah untuk mengikutinya, dan kita bisa lebih cepat untuk lebih mempelajari Windows Server 2019 ini. Ya. Oke, di chapter yang keempat, di sini kita akan belajar tentang post installation. Jadi apa yang harus dilakukan setelah selesai melakukan instalasi Windows Server 2019. Di sini ada beberapa task yang harus kita lakukan, step by step yang diharuskan, yang digunakan untuk melakukan post installation, ya, fase post installation di Windows Server. Termasuk di sini kita akan belajar bagaimana kita memanage device, ya, kita melihat driver-driver yang digunakan atau yang dibutuhkan, bagaimana cara memasangnya, melakukan pengecekan register, ya, melihat status dari service atau layanan, dan melihat bagaimana kita akan belajar melakukan initial setup, ya, server configuration. Jadi di chapter ini dibagi menjadi 3 bagian, dan nanti kita bisa lihat lebih detail pada saat training.
Jadi akan ada step by step ya tentang bagaimana kita melakukan post installation. Di chapter yang kelima, di sini kita akan belajar tentang directory services di Windows Server 2019. Kita akan mengenal apa itu directory services, dan di sini kita juga akan melihat bagaimana directory services ini diterapkan pada sebuah infrastruktur IT dalam organisasi kita. Ya, kita akan belajar bagaimana kita mengelola OU, ya, organizational unit. Kita akan belajar bagaimana kita men-setup container. Ya, kita mengelola, di sini juga kita akan belajar mengelola user account dan group. Jadi kita bisa mengorganize user dan akun-akun yang ada yang menjalankan, yang menggunakan layanan atau service yang ada di Windows Server 2019 yang ada pada domain perusahaan kita. Oke, di chapter yang ke-6, di sini kita akan belajar menambahkan roles. Bagaimana kita menambahkan layanan atau service atau membuat sebuah role di Windows Server 2019 kita. Ya, kita fungsikan mereka menjadi misalnya ada CP server, DNS server, FTP server. Nah, kita akan belajar satu persatu apa saja role yang ada di sini dan pentingnya seperti apa, menentukan nanti fungsi dari role tersebut, lalu juga nanti bagaimana misalnya role ini bergantung dengan role yang lain, ada dependency service-nya, ya, lalu ada network services yang terkait dengan beberapa role yang ada, kita juga akan pelajari itu. Di sini kita akan mengetahui semua roles dan fitur yang ada di Windows Server 2019. Ya, kita akan belajar menambahkan role, lalu requirement apa saja yang diharuskan ya sebelum role itu kita tambahkan, sehingga bisa di-setup dengan baik. Oke, di chapter yang ke-7, di sini kita akan belajar group policy, ya, group policy Windows Server 2019 di Windows Server 2019. Di sini kita akan memahami apa itu group policy. Kita juga akan melihat bagaimana proses group policy ini kita develop, ya, kita buat, kita pasangkan. Lalu kita akan coba menggunakan konsol namanya Group Policy Management Console. Di sini kita juga akan melihat bagaimana nanti komputer policy-nya seperti apa, local policy, user policy, ya, apakah nanti policy ini diterapkan di level lokal komputer atau di level domain. Di sini juga kita akan belajar langkah-langkah yang diperlukan ketika kita men-setup policy, ya, termasuk misalnya melakukan konfigurasi komputer, ya, komputer policy dan user policy pada domain di perusahaan kita. Di chapter 8, di sini kita akan belajar tentang virtualisasi. Ya, virtualisasi di Windows Server 2019. Di sini kita akan belajar konsep dari virtualisasi. Ya, mungkin rekan-rekan semua sudah familiar dengan beberapa konsep virtualisasi yang ada, juga pernah menggunakan beberapa platform virtualisasi. Nah, di sini kita akan menggunakan produk dari Microsoft, ya, yang ada di Windows Server 2019 namanya Hyper-V software. Ya, jadi Hyper-V software ini bisa kita gunakan untuk menjalankan virtualisasi pada platform Windows 2019, terutama ya Windows based operating system, ya, untuk server, untuk klien dan sebagainya. Lalu kita juga akan mendiscover langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menambahkan role server kita sebagai Hyper-V server. Ya, kita harus bisa familiar dengan Hyper-V Manager nanti untuk mengelola virtual mesin yang ada. Bagaimana kita membuat virtual mesin, lalu kita memanage memori, hard disk, memanage CPU. Ya, di sini kita akan belajar Hyper-V di Windows Server 2019. Oke, di chapter 9, di sini kita akan belajar bagaimana menyimpan, ya, storing data di Windows Server 2019. Ya, jadi kita akan belajar teknologi-teknologi tentang storage. Lalu juga kita di sini akan belajar tentang bagaimana kita manage, ya, mengelola storage tersebut, termasuk interface fisikalnya, lalu controller untuk disknya. Kita juga mengeksplor bagaimana data disimpan di dalam sebuah medium penyimpanan. Lalu tipe-tipe dari storage yang akan digunakan pada environment jaringan kita, network kita, ya, dan protokol-protokol storage tentunya. Tentunya di sini kita akan belajar tentang iSCSI, tentang RAID dan sebagainya. Oke, di chapter 10 di sini kita akan belajar tentang
tuning and maintaining Windows Server 2019. Jadi di sini mengcover best practice dari sisi Windows Server 2019, dari mulai pemilihan hardware servernya, lalu bagaimana kita menentukan role server yang kita pasangkan di Windows Server 2019, lalu di sini juga kita akan mempelajari komponen-komponennya, hardware dari server yang akan kita gunakan itu apakah sesuai atau tidak, ya, lalu juga bagaimana nanti kita monitoring dari sisi performance-nya, bagaimana metodologi dan prosedur untuk melakukan monitoring dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan misalnya performance dari server ini menurun. Ya. Oke, di chapter 11 kita akan belajar bagaimana melakukan update dan troubleshooting Windows Server 2019. Ya, dari mulai di sini kita akan belajar nanti startup proses dari Windows Server kita, lalu boot option, lalu kita juga akan belajar save mode, bagaimana melakukan backup and restore, dan disaster recovery plan, bagaimana kita mengupdate sistem operasi kita, hardware kita, dan software yang kita gunakan. Lalu juga kita di sini akan lihat bagaimana salah satu fitur atau layanan yang ada di Windows seperti Event Viewer ini bisa kita gunakan untuk melakukan troubleshooting, melakukan identifikasi, analisa, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini Event Viewer bisa kita gunakan untuk memonitor berbagai macam log yang ada atau yang terjadi di dalam sistem kita, yang membantu kita nantinya untuk melakukan troubleshooting dan memecahkan sebuah atau mencari solusi dari sebuah masalah. Ya, jadi kita akan bisa nantinya menentukan misalnya meminimalisir downtime, ya, lalu tentunya juga akan menghitung resiko dan lain sebagainya dari sisi atau perspektif bisnis, ya, dan misi atau goal dari sebuah perusahaan. Dan di chapter 12 yang terakhir di sini ini tidak mandatori, jadi rekan-rekan semua yang nantinya akan mengikuti sertifikasi bisa melihat lebih detail di chapter 12 ini bagaimana nanti soal-soal yang diberikan, ya, objektif-objektif yang harus kita pelajari atau kita capai untuk bisa berhasil dalam menyelesaikan sertifikasi atau ujian MTA 9836. Ya, jadi ini review aja untuk yang rekan yang akan berminat untuk mengikuti ujian. Oke, jadi ini 12 chapter yang akan kita pelajari di training Windows Server 2019 ini. Training ini dilengkapi dengan praktek, ya, jadi agar mudah rekan semua bisa mengikuti prakteknya dengan mempersiapkan PC atau laptop atau server dengan sistem operasi Windows Server 2019 yang sudah terinstall, atau agar lebih nyaman dan tidak mengganggu sistem operasi yang digunakan untuk bekerja, rekan semua bisa menggunakan environment virtual, ya, dengan menginstall beberapa platform virtualisasi, ya, contohnya Hyper-V atau VMware atau VirtualBox. Nah, langkah-langkahnya nanti akan saya jelaskan sebelum kita memulai training. Atau memang kalau rekan semua tidak bisa menyediakan itu, rekan cukup melihat saja praktik yang saya lakukan pada training berikut, ya, pada training Windows Server 2019. Oke, itu adalah materi yang akan kita pelajari dalam sesi training kali ini. Mudah-mudahan rekan semua bisa mengikuti training ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih telah memilih training dari PT Biologics Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.